Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asbabu ikhtilafi, apa judulnya? Asbabu ikhtilafi al-ulama'i iqtadat hikmatullahi ta'ala fi syar'ihi syarifi ayyakuna kathirun min nususil qur'ani was sunnati muhtamilatan li akthara min ma'nan wa fi dhalika yaqulu Zarkasi i'lam anna Allah ta'ala lam yunassib ala jami'il ahkami syar'iyyati adillatan qati'atan bal ja'alaha dhanniyatan qasdan litawsi'i alal mukallafina li'alla yanhasiru fi madhhabin wahidin liqiyamid dalili alaihi kama qatadat hikmatullahi ta'ala tafawutal khalqi fil uquli mimma adda ila tafawuti fil afhami fawaqa'al ikhtilafu fil ahkami syar'iyyati ala marril usuri wad duhuri wa takmunu faidatu ma'rifati asbab ikhtilafil fuqaha'i fi tadyiqil hawati allati naraha tumazziqu awsala kathirin minal muslimina wa fi tawsi'i qaidatil hiwari bainahum ala asasi husnidh dhanni wal timasil udhri fa innal muslima idza tala'a ala asbab ikhtilafil fuqaha'i fil furu'il fiqhiyyati alima anna Allah azza wa jalla lahu hikmatuhul balighatu fi ja'li nususis syari'ati muhtamilatan lil ma'anil mukhtalifati allati yatafawatu fi darkiha al mujtahiduna minal ulama'i inda idzin yuwassi'u sadrahu wa yuhsinu adh-dhanna wa yaltamisul udhra fayakunu dhalika min masaliki tauhidi al-ummati wa asbabul ikhtilafi bainal fuqaha'i kathiratun illa annahu yumkinu irja'uha ila thalathati asbabin ra'isiyatin tandariju tahtaha tafri'atun kathiratun sa'atanawalu fi hadzal bahthi ahammaha 'ala nahwi tali al-mabhasul awwalu asbabun ta'udu ila riwayatis sunani wa ahammu ma yandariju tahta hadzal naw'i minal asbabi adamul ittila'i 'alal hadisi asyakku fi thubuti al-hadisi. Yang ketiga, nisyanu al-hadisi. Al-mabhasus sani asbabun ta'udu ila fahmin nasi wa tafawuti uqulil mujtahidina fi dhalika wa ahammu ma yandariju tahta hadzal naw'i minal asbabi ikhtilaful mujtahidina fi fahmin nususi. Ikhtilafu al-mujtahidina fi fahmi an-nususi. Kemudian ikhtilaful mujtahidina fi istimbati al-ahkami fima la nassa fihi. Yang ketiga, ikhtilaful mujtahidina fil jam'i wat tarjihi bainan nususi al-muta'aridati. Yang keempat, ikhtilaful mujtahidina fil qawaidi al-usuliyati. Benar ya? Al-mabhasus salis asbabun
ta'udu ila lughati wa ahammu ma yandariju tahta hadzal naw'i minal asbabi al-ishtiraku al-lafzi. Yang kedua, dauranul lafzi bainal haqiqati wal majazi. Yang keempat, ikhtilafu al-qiraati. Al-mabahasul awal, apa nggak usah diharokatin ya? Kamu udah pintar ngasih harokat ya? Al-mabahasul awal, asbabun ta'udu ila riwayati as-sunani wa hadzan naw'u minal asbabi muta'addidu al-jawanibi mukhtaliful athari wa ilaihi tarji'u mu'zamul ikhtilafatil fiqhiyati allati waqa'at bainal ulama'i wa ahammu ma yandariju tahta hadzal naw'i minal asbabi adamul. Itu nomor 1 ya mestinya ya. Betul. Kamu udah diperbaiki. Coba lihat. Oke. Punya saya yang salah. Wa ahammu ma yandariju tahta hadzal naw'i minal asbabi. Yang pertama, adamul ittila'i alal hadisi. Yang kedua, asyakku fi thubuti al hadisi. Yang ketiga, nisyanu al hadis. Benar ya? Wa sa'uwaddihuha fil matalibi al atiyati. Al matlabul awal adamul ittila'i al hadisi. Wa dzalika bi ayyasil al hadithu ila qaumin wa la yasilu ila akharina fayambani ala dzalika ikhtilafun fi hukmil waqi'ati wal ihatatu bi ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun li ahadin minal ummati faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu au yufti au yaqdi au yaf'alu amran fayasma'uhu au yarahu man kana hadiran thumma yuballighuhu li ghairihi fayakunu inda aqwamin minal ilmi fi waqi'atin muayyanatin ma laysa inda ghairihim fayansha'ul ikhtilafu bainahum wa innama yatafadalul ulama'u minas sahabati wa min ba'dihim bikathratil ilmi au apa istilahnya itu? Au jaudatihi. Betul. Bikathratil ilmi au jaudatihi. Wa qad waqa'a dzalika bainas sahabati ridwanullahi alaihim. Aqrabun nasi ila aqrabun nasi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa a'lamuhum bisunnatihi wal amthilatu ala dzalika kathiratun minha annal jaddata ja'at ala Abi Bakrin tas'aluhu mirathaha faqala laha Abu Bakrin malaki fi kitabillahi syai'un wa ma alimtu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'an farji'i hatta as'alan nasa faqala al-Mughirah ibnu Syu'bata hadartu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa terusnya? Fa'ataha as-sudusa faqala Abu Bakrin hal ma'aka ghairuka faqama Muhammad bin Maslamata al-Ansariyu faqala mithlu ma qala al-Mughirah fa'anfadhahu lahu Abu Bakrin as-Siddiq walam takun hadhihi adh-dhahiratu maqsuratan ala sahabati fahasbu bal kanat muntashiratan fit tabi'ina wa min ba'dihim li'anna as-sahabata tafarraqu fil amsari
fakullun haddatha bima alima fawassala aqwamun minat tabi'ina wa min ba'dihim minal ilmi ma lam yasil ghairuhum fanbana ala dzalikal kathiru minal ikhtilafi fil masaili al fiqhiyati. Ini kalau ada yang salah ingetin ya. Kalau ada yang salah ingetin, karena dokumen yang saya punya di kamu tuh laptop saya ketinggalan di Bali. Ya, mau ngambil naik pesawatnya kemahalan, ya kan? Saya baru minggu depan masih mau ke Bali lagi, baru saya ambil. Jadi kalau ada yang salah diingetin ya. Lah iya, tiketnya 2 juta, pulang pergi 4 juta, cuman ngambil laptop. Kan saya nunggu kesempatan ke sana lagi. Ya, kalau 4 juta kan mendingan beli pecel kan, banyak. Mas'alatu naqdil mar'ati sya'raha indal irtisali faqad warada annahu balagha Aisyata anna Abdullah ibn Amrin ya'murun nisaa idza ightasalna ayyanqudna ru'usahunna faqalat ya ajaban. Ini panjang ya, kamu jangan takut nanti ujiannya saya suruh bawa ini aja. Apa? Ujiannya saya berpikir mau saya robah gitu. Ujiannya pakai bahasa Indonesia, pelajarannya pakai bahasa Arab. Ya kan? Iya, nanti pertanyaannya saya tulis pakai bahasa Indonesia. Kamu jawabnya pakai bahasa Indonesia, biar tahu saya siapa yang paham dan siapa yang tidak paham. Karena pelajarannya pakai bahasa Arab. Ya, apa mau dirubah? Nanti semester selanjutnya pelajarannya pakai bahasa Indonesia, ujiannya pakai bahasa Arab. Atau pelajarannya pakai bahasa Arab, keterangannya pakai bahasa Indonesia, ujiannya pakai bahasa Inggris. Faqad warada annahu balagha Aisyata anna Abdullah ibn Amrin ya'mur nisa idza ghtasalna ayyanqudna ru'usahunna faqalat ya ajaban libni Amrin hadza ya'murun nisaa idza ghtasalna ayyanqudna ru'usahunna afala ya'muruhunna ayyahliqna ru'usahunna laqad kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min ina'in wahidin wala azidu ala an ufrigha ala ra'si thalatha ifraghatin fahadha Abdullah bin Amrin lam yablughu hadithu Aisyata hadha walau balaghahu lamma amaron nisaa ayyanqudna ru'usahunna wa qad tarattaba ala hadzal ikhtilafi bainas sahabati ikhtilaful fuqaha'i fil mas'alati ala aqwalin. Panjang kan? Baru satu ini, ada puluhan pelajaran yang mau dipelajari ini. Faman balaghahu hadithu Aisyata akhadha bi'adami wujubi naqdi syu'uri lil ghusli sawaun min haidin au jinabatin wa man lam yablughul hadithu qala biwujubi naqdi syu'uri lil ghusli wa man farraqa baina ghuslil janabati wa ghuslil haidi fali ziyadati ilmin wasalahu. Titik dulu, kita coba sampai sini. Kamu belajarnya gampang apa susah? Ini kita sedang belajar. Kamu lihat dari al-mabhasul awal aja, nggak usah dari depan. Coba. Ini halamannya juga beda. Kamu udah balik halaman, saya belum balik halaman ini. Oke. Kamu lihat dari tengah-tengah ini yang di depan nih, al-mabhasul awal. Ini anak-anakku, kita sedang belajar asbabu ikhtilafil ulama. Nanti kan anak-anakku keluar dari Rahman mungkin akan ditanya sama orang, bagaimana mungkin di dalam Islam itu ada pandangan yang berbeda, ada mazhab misalnya yang kamu pelajari di kelas 5 kemarin, ya, pelajaran Diyanah itu, ada mazhab dalam fikih minimal ada berapa itu? Ada 4. Ada mazhabnya Imam Abu Hanifah, ada mazhabnya Imam Malik, ada mazhabnya Imam Syafi'i, ada mazhabnya Imam Ahmad. Ini semua kan Qur'annya sama.
Kan hadisnya sama. Kenapa kemudian mereka ini tidak menjadi apa ini? Satu pemahaman. Kamu bisa lihat nih anak-anakku. Sholat itu yang orang sedunia itu sepakat, itu cuman takbiratul ihram sama salam. Ya, nanti kalau kamu keliling dunia, ya, ke Perancis, ke Maroko, ke Rusia, kamu nanti akan ketemu dengan orang sholatnya itu kamu nggak mengatakan apa itu lazim. Kamu di Indonesia misalnya tahu, ya, misalnya, oh saya kalau sholat subuh itu kunutan. Nanti ada orang yang tidak baca kunut. Ada yang kunutan tapi sebelum ruku. Ya, kamu sujud sahwi misalnya. Pernah sujud sahwi kan? Kalau sholat apa itu? Lupa. Maka kamu diperintahkan untuk sujud apa itu? Sahwi. Sujudnya kapan? Setelah tahiyat tapi sebelum salam. Nanti ada orang yang sholatnya ini aneh buat kita. Kadang-kadang dia sujud sahwinya sebelum salam, kadang-kadang sujud sahwinya setelah salam. Ada orang yang berbeda betul dengan kita, sujud sahwinya malah setelah apa itu? Salam. Nah, anak-anakku, ketika kita lihat perbedaan pandangan di kalangan apa ini? Ulama. Sering ada orang bilang, ini gara-gara fikih. Seandainya tidak ada ilmu fikih, semua kembali kepada Quran dan hadis, maka umat Islam itu akan bersatu. Itu kayak bener tapi goblok gitu loh. Kenapa goblok? Karena dia nggak ngaji Quran. Orang yang mengatakan umat ini akan bersatu kalau kembali kepada Quran dan hadis, itu tandanya orang yang tidak pernah baca Quran secara mendalam dan orang yang tidak pernah belajar apa itu? Hadis secara utuh. Kalau nanti anak-anakku, kamu belajar Quran yang benar, kamu baca hadis semuanya, kamu paham nanti mengapa ulama itu berbeda pandangan. Bisa jadi Qurannya sama, ayatnya sama, tapi pemahamannya tidak apa ini? Tidak sama. Kamu belajar misalnya yang sederhana di Bidayatul Mujtahid. Ketika kemudian baca ayat Al-Quran, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum, misalnya, pada aspek wajah saja ulama itu nanti nggak sama. Kenapa? Karena mereka tidak sama pandangannya ketika mendefinisikan apa itu wajah. Yang namanya wajah itu apa? Kuping ini termasuk wajah enggak? Hah? Yakin? Hah? Kalau kamu kupingnya hilang, wajahnya cantik enggak? Hah? Nauzubillah nih, ya. Kamu orang ganteng banget, tapi nggak ada kupingnya, gitu loh. Orang bilang wajahnya cakep. Hah? Apa orang bilang, kepalanya jelek? Nggak ada. Orang pasti bilang apa ini? Mukanya nggak cakep. Saya tanya, kenapa mukanya nggak cakep? Kupingnya nggak ada, Pak Ustadz. Pertanyaannya, kuping itu termasuk wajah atau enggak? Hah? Oke, kamu berantem di situ, ya kan? Ini belum alim banget, udah berantem kamu. Baru urusan apa itu? Wajah. Yang namanya wajah tuh mana? Kamu lihat di sini, katakan enggak Ustadz, kuping lain. Oke, ini depan nih, ini termasuk wajah apa punya kuping? Yakin? Hah? Kalau orang kupingnya dicopot, ini yang ikut gitu. Hah? Kita tidak tahu toh. Artinya apa? Mendefinisikan wajah saja. Orang itu sudah berbeda apa itu? Pandangan. Mereka tidak berbeda paham soal apa ini. Oh iya, orang kalau wudhu, kewajiban pertamanya itu membasuh apa itu? Wajah. Tapi masalahnya, yang namanya wajah itu apa? Itu kan tidak dijelaskan oleh siapa itu? Rasulullah. Wajah itu dari mana ke mana, dari atas ke sini, nggak dijelaskan oleh Rasulullah. Maka kemudian nanti cara mengukur wajah itu ulama juga berbeda-beda. Itu satu. Yang kedua, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuh wa aydiyakum ilal marafiq. Ini ribut lagi. Mirfak ini harus dibasuh apa tidak? Prakteknya semuanya pasti basuh. Tapi alasannya beda-beda anak-anakku. Kenapa? Karena huruf ila dalam bahasa Arab itu artinya mustarok dua. Ada ila artinya ma'a itu artinya bersama, masuk. Kalau saya bilang uknus, ya, min hunaka ila huna. Huna di sini itu garisnya, batasnya itu termasuk apa enggak? Ada ulama mengatakan termasuk, Ustaz. Kenapa?
Karena ila itu artinya ma'a. Kalau saya bilang oknus min dzakal babi ila hadzal maktab, maka maktab ini termasuk yang diapakan itu? Disapu. Tapi ada ulama mengatakan enggak. Kalau saya bilang oknus min dzakal babi ila hadzal maktab, maka maktab ini enggak disapu. Kenapa? Karena ila itu artinya intihaul ghayah, batas. Jadi kalau saya bilang sapu dari pintu ke meja, maka orang yang kedua mengatakan batasan meja ini tidak harus saya sapu. Kenapa? Karena ila itu artinya batas. Yang satu bilang ila itu artinya ma'a. Kalau ma'a, dia harus diapakan itu? Disapu. Pertanyaannya, itu dijelaskan nggak sama Rasulullah? Enggak. Maka orang kemudian nanti berbeda pandangan itu karena seperti itu. Qurannya sama, tapi pemahaman dari Qurannya itu yang menjadikan orang berbeda-beda. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan belajar ini yang fokus itu adalah kenapa ulama berbeda pandangan. Nanti ini menjelang akhir tahun sebelum kamu tamat, itu nanti saya akan ajarkan sama kamu. Ulama itu berbeda pandangan. Itu kalau jadi karena cara berfikirnya itu berbeda. Misalnya, ya, cara berfikir itu orang kampung dengan orang kota, itu cara berpikirnya beda kan. Orang modern dengan cara berpikir orang itu pasti berbeda. Misalnya gini, ya, kamu tahu kan pisang itu jantungnya satu, nggak ada pisang itu jantungnya dua, nggak ada. Satu ketiga kamu nemu ada pohon pisang jantungnya berapa ini? 3 misalnya. Ketika kamu ceramah di Jepang ngasih contoh, ini loh di kampung saya di Bogor ada pisang jantungnya 3. Maka orang Jepang akan nanya itu sama saya, Pak, itu pisang jantungnya 3, bibitnya seperti apa? Tingkat asam tanahnya kayak apa? Pupuknya seperti apa? Kok bisa pisang yang jantungnya 1, dia sekarang jadi berapa ini? 3. Itu yang nanya siapa? Orang Jepang. Tapi kalau orang Indonesia enggak. Ada pisang jantungnya 3, nanya dia. Ini isyarat apa, Pak? Kan gitu. Bapak mimpi apa? Kan gitu kan. Apa ini isyarat Jokowi 3 periode, Pak? Gitu kan. Nah, artinya apa? Orang kita itu suka main apa itu? Dukun, metafisika. Jadi apa-apa yang di luar kebiasaan itu dibawa ke ranah apa ini? Perdukunan. Dia nanya, ini Bapak mimpi apa? Ini isyarat apa? Waktu nanem wiridnya kayak apa? Kenapa? Ini biasanya orang-orang kayak kita. Tapi orang di Jepang itu pikirannya selalu apa itu? Logik, paham? Oleh karena itu nanti kamu belajar anak-anakku. Ya, boleh jadi ulama itu berbeda pandangan. Itu karena letak atau komunitas di mana dia hidup itu berbeda. Nanti kamu bisa lihat. Imam Abu Hanifah misalnya, cara pandangnya itu modern banget. Kenapa cara pandangnya modern? Karena Imam Abu Hanifah itu hidupnya di mana? Di Irak. Irak itu pusat peradaban dunia di masanya. Di situ dulu ada Babilonia, ada Namrud CS di situ. Kemudian lebih dari sana lagi ada Imperium Persia, itu adalah peradaban yang menguasai bagian timur bumi, karena yang bagian barat itu dikuasai oleh apa itu? Romawi. Sama dengan hari ini kan, di barat itu ada Eropa, sanaan sedikit Amerika, sementara di timur itu sekarang ada Jepang, ada Korea, ada Cina. Ini peradabannya kan apa ini? Peradaban, coba kamu lihat, pemimpin dunia kemarin waktu datang di G20 itu. Itu yang bule-bule sombong itu, nggak mau naik mobil yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, karena Jokowi ngasih persediaan apa ini? Hyundai, besar, bagus kayak mobil Pak Kiai, tapi pakai listrik di cash mobilnya, nggak pakai apa itu? Bensin. Presiden Amerika nggak mau naik, dia bawa sendiri Cadillacnya. Kau bisa lihat Presiden Prancis bawa Mercedes misalnya, ya, Kanselir Jerman juga bawa yang sama. Sementara yang Korea, Singapura, Thailand itu mau naik Hyundai. Ya, itu bukan sekedar safety-nya. Ya, pemerintah Amerika boleh beralasan mobil itu tidak sesuai dengan standar Presiden Amerika, boleh tidak standar Presiden Prancis. Tapi sebenarnya itu ada rasa apa itu? Rasa kegamangan bahwa peradaban yang dulu dinikmati oleh mereka sendirian, hari ini mereka harus berbagi dengan apa itu? Dengan Korea dan Cina.
Kamu tahu handphone yang saya pakai ini Samsung. 20 tahun lalu punya Samsung, itu malu. Ditaruh di, kan orang kalau handphonenya jelek taruh celana. Kalau di telepon tuh marah betul, ya ketahuan dah handphone gue jelek kan gitu kan. Kalau handphonenya bagus tuh dipegang-pegang sama tangan. Tapi kalau handphonenya jelek ditaruh di celana itu, di silent, ya kan biar nggak bunyi. Nah, dulu 20 tahun yang lalu anak-anakku punya handphone Samsung, itu sakit hati itu. Kenapa? Karena kerajaan telekomunikasi zaman itu dipegang oleh dua kiblat kan. Satu Eropa dengan Nokia di Finlandia, itu negeri yang paling makmur. Nanti kapan-kapan kamu ke Finlandia, ya. Tuh kamu lihat negeri-negeri makmur itu di jalanan nggak ada polisi, sekolahnya nyantai, masuk jam 8, pulang jam 12, ya. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu, kadang-kadang Sabtu dengan Minggu libur, hidupnya nyantai. Tapi bangsanya sejahtera, nggak punya tentara, nggak punya polisi, ya kan, nggak ada tukang parkir, apalagi di Swiss. Kamu nanti mudah-mudahan bisa ke Swiss, ke Bern itu. Orang kayak di Jakarta parkir di jalanan nih, tapi tertib, ya, nggak punya garasi itu, tapi nggak pernah mobil hilang. Kita sendal di masjid hilang gitu, bayangin. Padahal sendal di rumah siapa itu nanti kamu sana. Itu dipegang Nokia, dipegang BlackBerry zaman itu. Sekarang mereka tumbang. Nah, itu biasa. Ada persaingan barat dengan apa itu? Timur. Dulu Imam Abu Hanifah itu hidup di Irak. Hidup di Irak yang transaksinya, cara hidupnya itu jauh lebih modern daripada Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i di Mekah, Imam Ahmad sebelumnya masih di mana? Di bagian Baghdad itu. Cara hidup itu membedakan mereka. Misalnya, Imam Malik dengan Imam Syafi'i, zakat fitrah harus dibayar pakai apa? Pakai barang, pakai kurma. Indonesia pakai beras. Imam Abu Hanifah pakai duit, gitu loh. Kenapa? Ini bukan soal hadis, tapi Imam Abu Hanifah itu menafsirkan hadis dengan logika dia. Logikanya gimana? Nih, kamu anak-anakku, ya. Cara berpikirnya Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, Nabi itu ketika menjelaskan zakat, itu maksudnya bukan binatangnya secara khusus, tapi Nabi sedang membuat satuan ukuran kekayaan. Nih, kalau kamu buka bab zakat hari ini, kamu nanti akan mendapatkan, iya ya, dalam Islam tuh kekayaan tuh nggak sama. Misalnya, ya, orang kalau punya kambing, itu dikatakan kaya, harus mengeluarkan zakat. Kalau dia sebatas nisab pertamanya berapa? Masih ingat? 40 ekor kambing. Ini fikih kelas 1 loh. Ya, ingat kan fikih kelas 1 tuh, yang 2 jilid bahasa Indonesia? Ada kan? Nisabnya kambing itu 40 ekor. Saya tanya sama kamu, satu kambing harganya berapa sekarang? Katakan 5 juta lah, ya. Kambing keren lah, kambing 5 juta. 5 juta kali 40 berapa? 200 juta. Kalau ada orang punya kambing 40 ekor, itu kalau diuangkan berarti nilainya berapa? 200 juta. Dia dianggap orang kaya, wajib zakat. 1 ekor kambing senilai berapa? 5 juta tadi. Paham? Oke. Kalau sapi berapa? 20. Lihat nih, kalau sapi 20 ekor. Pertanyaannya, satu sapi harganya berapa sekarang? Misalnya 40 juta. Oke? Berarti 20 ekor 800 juta. Ini lihat, saya tanya sama kamu. Kalau ada orang punya 10 ekor sapi, satu sapi 40 juta. Kemahalan enggak? Kemahalan deh, udah kurangin lagi, 30 juta aja lah, ya. Satu sapi 30 juta, 10 ekor 3, wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak dia? Enggak. Kenapa? Belum sampai nisab. Nisabnya berapa? 20. Kalau 10 wajib ngeluarin zakat enggak? Enggak. Padahal seandainya sapinya dinilai dengan uang, nilainya berapa? 300. Kalau orang punya kambing tadi, kambing gede nih udah 5 juta ini, sampai 40 ekor nilainya berapa? 200 juta. Sudah wajib zakat. Padahal kaya mana? Punya 40 kambing apa punya 10 sapi? Lihat, saya tanya sama kamu. Lihat. Nih, Imam Abu Hanifah itu, ya, yang beliau itu cerdas, otaknya tuh di mana-mana ada, sampai di jempolnya ada otaknya gitu. Jadi mikirnya itu tajam gitu. Loh, ya bener loh. Nanti unta anakku lebih hebat lagi. Kata Rasulullah, unta ini kalau baru sampai 5 ekor itu wajib ngeluarin zakat. Tetapi zakat yang 5 ekor unta nih sebelum sampai 20 itu unik. Dia tidak mengeluarkan seekor unta, tapi seekor apa ini? Kambing. Kau belajar kan itu kelas 1? Unik nih. Unta dengan sapi
itu kalau dijadikan kurban sama. Satu sapi untuk 7 orang, satu unta 7 orang. Tapi giliran zakat, unta itu 5 udah kena. Sapi 20 baru kena. Lihat nih. Imam Abu Hanifah itu ngulik-ngulik. Kata Imam, loh berarti ini Nabi ini kayaknya nggak adil sebenarnya. Kalau orang punya 10 sapi, seandainya dia nggak beli sapi, uangnya kan 300 juta. Sementara orang punya kambing baru 200 juta karena jumlahnya 40 kena zakat. Adil nggak? Mikir kan kamu? Kata Imam Abu Hanifah, berarti sebetulnya Allah itu sedang ingin membuat satuan kekayaan orang. Kalau orang modalnya kambing, punya uang 200 juta sudah dianggap kaya. Maka kata Imam Abu Hanifah, ini bukan kambing ukuran. Kalau ada binatang, kambing itu panjangnya berapa ya? Ada semeter? Ya semeter lah, tingginya ya kayak gitulah, dibuat ukuran. Ya kamu aja gambar, ya kan? Gambar apa kambing dari kepalanya ini ukuran nih. Beratnya kambing berapa kilo? Ya udah nanti ada kambing kamu bawa ke timbangan badan, gitu kan? Kambing timbang badan. Maksudnya apa? Imam Abu Hanifah nggak bilang ini zakat kambing, bukan. Ini zakat binatang dengan ukuran kambing. Oleh karena itu hadis kambing sama Imam Abu Hanifah dipakai untuk rusa. Paham? Orang yang punya rusa 40 ekor, dia juga wajib mengeluarkan zakat. Kata Imam Syafi'i nggak wajib mengeluarkan zakat karena tidak ada zakat rusa. Paham? Kapan jadi wajib zakat? Kalau rusanya dijual jadi uang. Nanti namanya zakat apa itu? Zakat mal, bukan zakat binatang. Kata Imam Abu Hanifah, enggak. Pokoknya binatang yang mirip-mirip sama kambing ya harus dikelompokkan sebagai kelompok kambing. Jadi kambing itu bukan kambing kata Imam Abu Hanifah, itu ukuran. Nanti zakat sapi itu bukan sapi. Supaya apa? Anoa. Tahu anoa enggak? Nanti kamu ke Afrika itu ada burung unta. Burung unta anakku. Itu badannya kayak sapi, tapi lehernya leher burung. Jadi badannya gede, lehernya kecil, kepalanya kepala burung itu. Tapi dagingnya itu lebih mahal dari apa ini? Dari daging sapi. Kamu ke supermarket yang kayak Grand Laki yang gede-gede itu, yang dia bisa impor dari Afrika, itu ada dagingnya apa ini? Daging burung. Itu sama bentuknya dengan daging sapi, tapi harganya la haula wala quwata illa billah. Kan ada sapi juga yang mahal, sapi Jepang itu namanya Wagyu. Itu empuk, karena sebelum disembelih itu mungkin dagingnya digebukin semalaman, ya kan? Kenapa? Lah empuk banget, ya. Empuk banget. Itu kalau orang Jepang itu keren itu. Jadi sapinya itu diminumin apa itu? Sake. Nanti kamu ke mana ke Tokyo, itu ada minuman tradisional Jepang. Haram itu. Karena dia mengandung apa itu? Alkohol. Itu sapinya diminumin sake. Nanti sebelum disembelih, 1 hari diminumin itu aja. Nanti begitu disembelih, dagingnya jadi apa ini? Jadi empuk. Boleh nggak kita makan? Sapinya minum bir. Bir haram nggak? Haram buat kamu. Buat sapi? Hah? Zina itu haram buat siapa? Buat kamu. Sapi kalau nggak berzina rugi kita. Ya, kenapa? Ya nggak punya anak. Paham? Terus sapi kalau mau punya anak nikah dulu, walimahan. Kata sapi gua nggak punya modal gitu. Ya, paham maksud saya? Itu aja sudah oke lah. Pokoknya itu namanya anak-anakku latar belakang kenapa ulama berbeda pandangan. Kata Imam Abu Hanifah, orang bayar zakat fitrah itu pakai uang. Kita, bagi yang ngajinya kitab kuning pas bandrol di Fathul Mu'in, bilang enggak sah. Lihat nih, bayar pakai uang enggak sah. Kata Imam Abu Hanifah bukan cuma sah, afdol. Kenapa? Cara pandang imam ini yang berbeda. Kalau saya baca hari ini, sebetulnya dua-duanya itu enggak berbeda. Kedua-duanya melihat kemaslahatan. Kata Imam Abu Hanifah, saya ini hidup di Irak, transaksinya modern, pakai cash. Imam Syafi'i dengan Imam Malik di Madinah, transaksinya pakai apa? Barter. Tahu barter nggak? Itu zaman dulu tuh, ya. Kalau mau beli apa-apa, itu nggak pakai uang, tapi pakai barang. Coba kamu, sekarang masih pakai barter, keren kamu. Mau bawa ayam 5, ya kan? Ayam satunya berapa? Seekor misalnya harganya 60.000. Kamu bawa berapa? 5, 300.000. Ada mukena. Mukena ini berapa Pak? 300. Oke Pak, ayam 6 ya. Oke. Kapan itu? Dulu.
bahwa nilai barang tertentu yang disebut komoditas utama itu menjadi alat apa itu? Bayar. Kamu bisa bawa kurma, bawa daging, ramai itu ke pasar, ya kan? Kau masuk ke mall bawa bandot. Kenapa bawa bandot? Lumayan ini, harganya 5 juta. Kamu mau beli handphone yang harganya 20 juta, gampang. Tinggal bawa bandot 5. Semua dalam mall diikat di toko handphone. Paham maksud saya? Itu namanya barter. Imam Abu Hanifah transaksi di Irak itu sudah nggak lagi pakai barter. Pakai apa? Pakai cash. Kata Imam Abu Hanifah, kalau zakat fitrah dibayar pakai kurma atau beras dalam konteks kita, kasihan fakir miskinnya. Mungkin dia nggak butuh beras, tapi dia butuh apa? Uang. Kalau dia butuh duit, berasnya harus diapakan? Dijual. Ketika fakir miskin, saya kasih zakat fitrah misalnya berbentuk beras. Dia punya beras nih. Karena dia butuh uang, berasnya harus dibawa kemana? Ke pasar. Oke. Beras misalnya 1 kilo harganya 20.000. Di pasar, orang jual beras sekilo 20.000. Kalau saya bawa beras ke pasar, mau nggak Pak Haji yang punya toko beras beli dari saya 20.000 sekilo? Nggak mau. Maunya pasti lebih rendah, karena dia kan mau jual kembali. Maka dia bilang, ini beras zakat fitrah ya? Iya Pak Haji. Ya udah, kalau gitu sekilo 10.000 aja ya. Lihat, fakir miskinnya rugi nggak? Rugi. Kata Imam Abu Hanifah, saya di Irak kasihan sama fakir miskin. Kalau dia nerima barang, dia harus menjual barang itu. Maka nanti sebenarnya nilai zakatnya jadi apa itu? Berkurang. Kan kamu misalnya mau zakat fitrah. Zakat fitrahnya berapa? 2,5 kilogram beras. Kalau berasnya 20.000, berarti kamu harus mengeluarkan duit berapa itu? 50.000 untuk membeli apa ini? Beras 2,5 kilogram. Dikasihkan uangmu yang 50.000 itu, kasih ke tukang beras. Kamu dapat apa? Beras. Dikasih ke fakir miskin. Fakir miskinnya butuh duit kan? Dia jual lagi ke tukang beras. Dijual separohnya, dapat duit berapa? 25.000. Berarti rugi nggak nilai zakatnya? Merosot. Yang untung siapa? Tukang beras. Gitu. Paham maksud saya? Oleh karena itu kata Imam Abu Hanifah, saya berfatwa di Irak, bayar zakat fitrah itu pakai uang. Imam Syafi'i bayar zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Karena boleh jadi lingkungan di mana mereka hidup itu berbeda. Makanya kamu nanti kalau hidup tuh cari lingkungan tuh lingkungan yang maju, ya. Lingkungan yang maju. Kayak orang di Singapura itu maju banget. Kenapa maju banget? Kalau nggak maju mereka nggak makan. Kok kamu nggak ngapa-ngapain masih bisa makan nggak? Bisa di Wiliang tuh, ya. Kamu ada singkong, ada pisang, ada sungai, ya kan? Enak kan? Lapar, kamu tarik aja singkong, cabut, udah banyak itu, ya kan? Begitu dimakan, waduh lapar nih, kepengen makan ikan, mancing di sungai, ya kan? Kalau di Singapura apa yang mau dicabut? Yang listrik, kan gitu kan? Karena tidak ada lagi kebun. Indonesia itu, betul. Indonesia itu kalau kamu lihat kemana-mana, kan negerinya apa? Subur. Buah apa yang tidak ada di Indonesia? Ya, banyak loh. Ada duku. Ada di Amerika ada duku. Nggak ada. Ya kan? Oleh karena itu anak-anakku, ini namanya kita sedang mempelajari sebab ulama berbeda pandang. Jadi nanti kamu arif. Kalau sudah tahu kayak gini, kamu tuh nggak pusing gitu. Sekarang ini kan kita kadang-kadang belajar fikih kayak Real Madrid sama Barcelona gitu. Ya, pokoknya Imam Syafi'i harus menang. Loh, ini bukan soal menang kalah, tetapi kamu nanti menjadi arif. Kenapa si A berfatwa ke kiri, kenapa si B berfatwa ke kanan? Itu sama-sama pegang Quran, sama-sama pegang hadis, tapi yang berbeda adalah sudut pandangnya. Yang berbeda boleh jadi pengetahuan mereka. Yang satu lebih tahu, yang satu tidak tahu. Nah, ini anak-anakku ya, yang akan kita pelajari. Maka pointers utamanya nih, al-mabhasul awal. Kenapa ulama itu berbeda pendapat? Al-mabhasul awal itu ada asbabun, ada sebab-sebab ta'udu. Apa yang ta'udu itu? Tarji'u, kembali ila riwayatis sunan. Ini terkait dengan periwayatan hadis. Wa ahammu, dan yang paling penting, sebab yang dariju itu yadhulu. Yang dariju itu yadhulu.
Makanya kamu tuh kalau mau pinter bahasa, itu banyak-banyak baca. Kamu mau pinter bahasa Inggris gampang kok. Seringnya dengerin lagu Inggris, ya. Iya, anak saya dikit-dikit bisa bahasa Korea. Gara-gara apa? Hah? Gara-gara apa itu? Lihat sinetron Korea, gitu. Saya dulu bisa bahasa Cina. Itu karena sering naik pesawat Singapore Airlines itu. Pramugarinya bilang, CC. Saya bilang, CC itu apa ya? Oh, terima kasih. Saya bilang, itu CC yang Cina-Cina itu. Kalau ngomong gitu, saya jadi akrab dengan kata-kata CC. Apa CC? Saya tanya sama teman saya orang Cina. CC itu apa? Terima kasih Pak. Oke. Dari situ saya baru bisa satu Cina gitu. Coba tiap hari ngomong sama orang Cina, ya. Coba Jet Li jadi murid DR. Kira-kira 3 bulan, keren itu. Jet Li-nya bisa bahasa Arab, saya bisa bahasa Cina. Karena dari pola interaksi. Jadi anak-anakku, kamu kalau mau belajar bahasa yang bagus, itu kuncinya baca. Kuncinya denger. Kamu lihat, orang Inggris ngomong dengan Inggris yang ada di kamu itu beda. Beda apanya lagi? Dialektikanya. Kamu kalau lihat orang Inggris, ya lihat orang Inggris ngomong. Sering dengar orang Inggris ngomong, nanti bahasamu itu kayak bahasa orang Inggris. Sama aja kan? Kamu dengar orang bule ngomong bahasa Indonesia, lucu nggak kedengarannya? Lucu, karena bukan bahasa dia, gitu loh. Tapi kalau orang bulenya itu sering betul bergaul sama orang di pasar, itu lama-lama bulenya jadi orang pasar. Ya, ngomongnya gue, lo, kan gitu kan? Lama-lama dia apa itu? Lemes. Kenapa lemes? Biasa. Jadi kamu kalau mau pinter bahasa Inggris, kawin sama orang Inggris, gitu, ya, atau tinggal di Inggris sana. Coba anak-anak kecil tuh, ya, lahir di Inggris. Teman saya itu ada teman saya sekolah dulu di SD, itu di Spanyol, ya, anaknya lahir itu di Barcelona, itu dari kecil, masya Allah, itu ngomongnya Inggris banget. Pindah ke Indonesia, rusuh di SD. Kenapa rusuh di SD? Kalau kenalan di Spanyol, dia biasa cipika-cipiki. Ya kan? Tahu-tahu kenalan, teman putrinya diciumin semua. Nangis. Loh, ini enggak gede. Belum besar, masih kelas sebentar. Dia pindah itu mungkin kelas 2 SD kali. Kelas 2 SD itu, bapaknya itu dipindah kerjanya ke Jakarta. Karena dipindah ke Jakarta, base campnya balik ke Jakarta. Ibunya juga orang Indonesia gitu. Begitu sekolah di Indonesia, cerita teman saya, anak gue bikin rusuh hari pertama. Karena sekolah bareng anak saya juga di waktu masih di Kebayoran Baru situ. Kenapa? Saya tanya, iya, anak saya itu serupa saya didik ketimuran. Kenapa? Dia kalau di sana begitu salaman cipika-cipiki. Anak perempuan di asal Kebayoran diciumin semua. Oh, nangis kan gitu. Karena budayanya berbeda. Oke. Wa ahammu, kamu nggak usah budayanya, tapi apa? Lidahnya. Ya, kita kan bahasa Arab kita masih campur Indonesia kan. Ilahunaka dong, gitu kan. Nah, ilahunaka dong. Itu Imam Sibaweh kalau denger itu mati gaya dia. Kenapa? Loh, ini dong, ini i'rabnya apa? Sama guide tuh, guide tuh apa, pemandu wisata itu kadang-kadang di Jawa itu ngomong bahasa Inggris. Ini bolehnya nanya apa gitu, dia cuma yes to, ada to-nya, yes to. Ya itu dialektikanya berubah. Makanya kayak gini nih hanya kekayaan bahasa. Wa ahammu ma yandariju. Yandariju itu yadkhulu. Cuman kan kalau yadkhulu kamu udah tahu, ya kan? Jangan sampai nanti kamu pergi dari Darul Rahman, ya, sekolah yang lebih tinggi lagi, dengar kata-kata yandariju masih cari di kamus. Wah, kayaknya nggak oke gitu ya. Nah, semakin banyak mufradatnya, kamu jadi semakin apa ini? Pintar, tahu. Wa ahammu ma yandariju. Yadkhulu tahta hadzan nau' minal asbab. Yang pertama, kenapa ulama berbeda pendapat kalau terkait dengan hadis? Yang pertama, adamul ittila. Adamul ittila itu adamul ilmi bil hadis. Dia tidak tahu ada hadis yang bunyinya kayak gitu. Dia tidak tahu ada sebuah hadis. Ya, itu biasa. Nanti yang satu tahu, yang satu tidak tahu. Nanti yang tahu menghukumi dengan sesuatu yang dia tahu. Yang tidak tahu boleh jadi pakai logika karena dia merasa tidak ada hadisnya. Nanti ada penjelasannya di bawah. Yang kedua, asyakku. Apa syakku itu? Ragu-ragu fi thubutil hadis. Dia ragu, hadis ini ada apa enggak? Hadis ini sahih apa tidak? Paham? Hadis ini benar apa tidak? Dia ragu.
Karena ragu, boleh jadi dianggap, oh ini hadis nggak bener nih, hadis ini nggak sahih, maka tidak dia ambil. Temannya nggak ragu, oh enggak, hadis ini hadis yang sahih, dia ambil. Nanti berbeda, nanti contohnya di bawah banyak. Yang ketiga, nisyanul hadis. Apa nisyanul hadis itu? Dia lupa. Dia pernah tahu tapi lupa. Nanti ketika dia lupa akan tidak ingat, dia tanya orang, ya dia jawab aja apa yang dia ingat. Yang satunya temannya tidak ingat kalau ada itu, ya dijawab dengan jawaban yang berbeda karena dia tidak ingat dan tidak pernah tahu kalau ada hadis yang bunyinya seperti itu. Itu ringkasannya anak-anakku. Contohnya lihat, al-matlabul awal tadi itu adamul ittila'i alal hadis. Ini ada orang yang tidak tahu kalau ada hadis bunyinya seperti itu. Wadzalika bi ayyasila, apa yasil itu? Wasala apa? Sampai. Gambarannya bi ayyasila, ada yasila sampai apa al hadis, satu hadis, ila qaumin, ke satu kaum. Wala yasilu, tapi hadis ini enggak sampai ila akharin, kepada yang lain. Fayambani, apa imbana yambani itu? Fayambani, maka menyebabkan ala dzalika, atas itu. Yambani itu bina, bisa juga terbangun. Ala dzalika, atas itu, apa yang terbangun? Ikhtilafun, perbedaan pendapat fi hukmil waqi'ah, pada satu masalah. Wal ihatatu, apa ihatah itu? Ihatah itu mengetahui secara keseluruhan. Wal ihatatu, adapun mengetahui secara keseluruhan bi ahaditsan nabi, terkait dengan hadis-hadis nabi. Ini kan beda anak-anakku. Kalau Quran, semua orang hafalan Qurannya tuh sama. Kalau ada orang bilang saya hafal Quran 30 juz, kamu cek 1 sampai juz 1 sampai juz 30, itu ada ukurannya. Sementara hadis tuh nggak ada ukurannya. Kenapa? Apa yang ada di Sahih Bukhari belum tentu apa ada yang di Sahih Muslim. Dan begitu seterusnya. Hadis itu kan tidak seperti Quran. Kamu dulu kelas 5 kan belajar. Kalau wahyu itu turun, maka Nabi pasti akan mengumpulkan semua sahabat. Kan mesti as-salatu jami'ah dulu kajiannya, kumpul di masjid. Begitu di masjid Nabi ngomong, saya baru dapat wahyu, disampaikan, semua orang tahu. Tapi kalau hadis belum tentu. Misalnya ada di pasar, Sayyidina Abu Bakar dagang. Tahu-tahu Sayyidina Abu Bakar mau tahu, Nabi dagang ini halal apa haram? Maka Nabi jelasin, di depan siapa? Abu Bakar. Sahabat yang lain tahu nggak? Enggak. Kenapa? Ya nggak ada, gitu. Karena Nabi, ya kalau setiap hadis orang dikumpulin, ya berhenti jadi Nabi, ya kan? Baru mau ngomong, kumpul, gitu kan? Ya repot kan, nggak mungkin kayak gitu. Makanya pengetahuan orang terhadap hadis secara keseluruhan itu nggak mungkin. Wal ihatatu, adapun mengetahui secara keseluruhan bi ahadisin Nabi, itu lam takun li ahadin minal ummah. Apa artinya itu? Tidak ada yang bisa, tidak seorang pun bisa mengklaim, mengaku tahu semua hadis. Karena boleh jadi dia nggak datang di situ. Nabi sedang sholat tahajud dengan istrinya. Istrinya tanya, ya Rasulullah, sholat malam tuh yang afdal baca apa? Kata Nabi baca ini. Yang tahu siapa? Yang jadi makmum. Yang lain nggak tahu. Ketika dia nggak tahu, ini namanya ada perbedaan kualitas, kuantitas. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Faqad kanan Nabi, ini gambarannya, karena Nabi dulu yuhaddisu, yuhaddisu itu? Menyampaikan hadis. Au yufti, apa yufti? Memberi fatwa. Au yaqdi, apa yaqdi itu? Memutuskan. Nabi memutuskan, yaqdi. Au yaf'alu amron, atau Nabi mengerjakan satu perkara misalnya. Fayasma'uhu, maka apa yang diucapkan Nabi itu yasma'uhu, didengar. Au yarohu, atau dilihat. Oleh siapa? Man kana hadiran, yang ada, yang melihat, yang dengar. Thumma yuballighuhu, kemudian boleh jadi yang mendengar dan melihat itu yuballighuhu, menyampaikan li ghairihi, kepada orang lain. Fayakunu inda aqwamin, maka boleh jadi inda aqwamin, pada sebagian kaum, pada sebagian kelompok, minal ilmi, dia punya ilmu, pengetahuan, fi waqi'atin muayyanatin,
pada satu kejadian tertentu, malaisa inda ghairihim, yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ada sahabat Nabi 4 misalnya, nanya, ya Rasulullah, kalau sholat Jumat itu, atau sholat Jumat orang banyak tahu, kalau sholat duha ya Rasulullah, itu afdolnya baca surah apa? Nabi bilang, oh yang afdol baca surah ini. Yang tahu cuman berapa ini? 4. Berarti yang ribuan sahabat lainnya nggak tahu. Yang tahu cuman 4. Nah ini nanti anak-anakku yang menjadi fayan sya'u, maka akan nasya'a. Apa nasya'a itu? Muncul al-ikhtilafu bainahum wa innama yatafadhalul ulama, maka sesungguhnya yatafadhalul ulama minas sahabah. Apa yatafadhal itu? Menjadi istimewa, utama. Siapa al ulama minas sahabah wa mim ba'dihim, dan sahabat itu memiliki yatafadhal, al-fadlu, keistimewaan bikasratil ilmi, karena dia hadisnya banyak dari Rasulullah. Wajau au jaudati, atau bagusnya periwayatan, karena zaman sahabat nggak ada hadis sahih, nggak ada hadis dhaif, semuanya sahih karena didengar langsung oleh sahabat. Kamu kan tahu kan, hadis sahih itu bukan soal ucapan nabinya sebetulnya, tapi mata rantainya. Oleh karena itu sahabat istimewa itu karena pengetahuan dia terhadap hadis banyak. Nah ini anak-anakku, apa contohnya? Ulama nanti berbeda pandangan gara-gara perbedaan pengetahuan terhadap hadis. Kamu lihat anak-anakku, waqad waqa'a dzalika al-ikhtilaf bainas sahabati ridwanullahi alaihim. Sahabat saja berbeda pandangan, padahal sahabat itu aqrabun nas, orang yang paling dekat ila Rasulillah, wa a'lamuhum, dan yang paling tahu bisunnatihi, terkait dengan apa ini? Hadis. Tetapi sahabat saja itu ada yang berbeda pandangan gara-gara pengetahuan mereka terhadap hadis tidak sama. Wal amsilatu ala dzalika katsiratun. Contohnya itu banyak dalam fikih. Minha. Ini contohnya nih. Annal jaddata, ada nenek. Ja'at ala Abi Bakrin. Ya, ja'a itu kalau ila, saya datang ke rumah, itu artinya mau masuk, tidak ada urusan. Tapi kalau ala, saya datang itu karena ada masalah. Nenek ini ja'at ala Abi Bakrin, dia datang ke hadapan Sayyidina Abu Bakar. Ngapain? Tas'alu mirathaha. Dia tanya sama Sayyidina Abu Bakar, meminta bagian waris. Faqala laha Abu Bakrin. Abu Bakar jawab, malaki, kamu tuh nek nggak ada bagian fi kitabillahi syai'un, sedikit pun. Karena ayat faraid di dalam Quran itu tidak memberikan ruang kepada nenek untuk dapat bagian. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak baca tuh ada ayat Quran yang menunjukkan nenek punya bagian. Wa ma alimtu, dan saya juga nggak tahu laki buatmu nek fi sunnati Rasulillahi syai'an. Saya juga nggak dapat hadis yang menunjukkan kalau nenek itu punya bagian waris. Farji'i, pulang nenek, ya. Hatta as'alan nas, saya mau tanya dulu sama orang nih. Maka Abu Bakar bikin pengumuman nih. Ayuhan nas, ini nenek-nenek minta warisan, ya kan? Ada nggak kalian yang tahu dulu Rasulullah ngasih waris nggak ke nenek? Faqala al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Ini sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah, ini panglima perang yang berani. Kata Mughirah, hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pernah ada di depan Nabi. Ada nenek datang sama Nabi, fa'atah sudus. Sama Nabi dikasih berapa? 1/6. Kata siapa ini? Mughirah. Faqala Abu Bakrin, hal ma'aka ghairuka? Apa kamu punya saksi selain kamu? Itu namanya hal, apakah ma'aka, bersamamu ada ghairuka, orang lain yang mendukung periwayatanmu ini? Maka faqoma, ada sahabat lain berdiri, Muhammad bin Maslamah al-Ansari, faqala mithla maqala al-Mughirah. Paham kan? Fa'anfadahu, apa anfadha itu? Maka dilaksanakan hadis itu oleh Sayyidina Abu Bakar, neneknya dapat 1/6. Asalnya Sayyidina Abu Bakar nggak mau ngasih bagian si nenek, karena Abu Bakar tidak mendapatkan dalilnya. Paham anak-anakku ya? Walam takun hadhihi adz-dzahiratu,
maqsuratan. Apa zahirah itu? Fenomena atau peristiwa. Peristiwa semacam ini lam takun maqsuratan, tidak terbatas ala sahabati fahasbu, tidak terjadi pada masa sahabat saja, bal kanat muntasyiratan, bahkan setelah itu muntasyirah. Apa muntasyirah itu? Tersebar juga peristiwa yang sama fit tabi'in, buat generasi tabi'in, wa min ba'dihim, li'anna sahabata, karena sahabatnya kan tafarraqu. Apa tafarraqu itu? Bukan berpisah. Bahasa Betawinya itu mencar. Ntar dulu, jangan mencar, nggak enak. Masa mencar? Apa bahasa kerennya? Mawur. Kalau gula gini, bener, tapi mawur, betul. Sahabat Nabi itu kan setelah Nabi wafat, mawur kata dia. Bener, ada yang ke kanan, ke kiri, itu bener mawur. Itu bahasanya apa ya? Bukan berpisah. Tersebar, betul dia. Ya, karena sahabat, jadi bukan berpisah ya, nggak boleh. Sahabat Nabi nggak, tafarroku itu tersebar, sahabat Nabi itu nggak lagi ada di kota Madinah saja. Fakulun, maka masing-masing dari sahabat tadi haddasa, akan meriwayatkan hadis bima alima, yang dia tahu. Fawasala aqwamun, maka akan sampai aqwamun ini, ya, sebagian kaum minat tabi'in wa min ba'dihim, akan sampai minal ilmi, kepada satu ilmu pengetahuan, malam yasil ghairuhum, yang sebagian yang lain nggak sampai gitu loh. Karena apa? Mungkin gurunya beda. Guru yang ini hadisnya 500, guru yang ini hadisnya cuman 100. Maka yang ini lebih kaya pengetahuan terhadap hadis, yang ini lebih miskin. Kenapa? Karena pengetahuan gurunya nggak sama. Nah, Fanbana ala zalika, maka terbangun atas itu, ya. Sebentar, hilang lagi. Ini saya nggak biasa pakai handphone ini. Ini handphone baru dikasih orang. Enak ya jadi saya ya. Tapi kamu nggak boleh gitu. Saya punya handphone tuh, handphone Samsung tuh, ya bagus juga, cuman nggak sebagus ini gitu. Terus orang tuh kasihan sama saya. Gus, itu handphonenya lama itu kan. Enggak sih, saya bilang udah setahun gitu. Nah, ganti yang ini aja gitu. Terus dikasih, ya udah saya terima gitu. Iya, tapi saya bisa begitu tuh setelah jenggot saya ada ubannya. Paham maksud saya? Setelah wa maladzatu, saya taatnya sudah. Sekarang tinggal lazidnya. Nah, kamu kan belum pernah taat, jadi ini yang dapat lazid gitu. Sebentar, ini gara-gara handphone ginian saya jadi nggak paham. Oke. Dapat. Nah, ini anak-anakku, fanbana, maka menyebabkan atau terbangun ala zalika, atas sebab ini tadi, al-kathir, banyak sekali minal ikhtilaf, dari perbedaan fil masail fiqhiyah, wa minal amsilati ala zalika, ini lucu juga ini. Mas'alatu naqdi mar'ah, permasalahan kewajiban nakad seorang perempuan, naqdus sya'ri itu mengurai rambut, ya. Kan ada orang tuh, ya, perempuan itu kadang-kadang dikepang. Tahu dikepang enggak? Dikepang tuh kayak buntut kuda sebetulnya, ya kan? Ini rambutnya kan banyak gini, diikat-ikat kayak gitu loh, ya. Nanti jadi kayak tali. Paham? Itu perempuan ini masalah kewajiban perempuan mengurai rambutnya indal ikhtisal, ketika mandi. Nih, bermanfaat buat kamu yang putri ini. Faqat warada, ada satu kisah, annahu balagha, kisah ini sampai Aisyata, kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Abdullah bin Amrin, ini bukan Abdullah bin Umar anaknya Sayyidina Umar nih. Ini Abdullah bin Amr bin As. Amr bin As itu gubernur Mesir, pendukung utama Muawiyah bin Abi Sufyan waktu berselisih dengan Sayyidina Ali di medan perang Siffin. Belajar kan? Ini adalah diplomat ulung, ini namanya Amr bin As. Anaknya ini soleh banget, ya, soleh banget, namanya Abdullah bin Amr bin As. Ini dipakai anak-anak waktu di Siffin itu sebagai apa ini? Sebagai iklan nih.
untuk mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena Amr bin As itu kan bapaknya. Anaknya ini terkenal anak yang baik, jadi fansnya itu banyak, ya kan? Kata bapaknya, nak, kamu harus taat loh sama bapak. Kamu tidak boleh di pasukan Sayyidina Ali, kamu harus di pasukannya Sayyidina Muawiyah. Maka anaknya itu takut sama bapaknya. Maka dia ada di pasukan Sayyidina siapa ini? Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Di Siffin itu sahabat Nabi yang namanya Ammar bin Yasir meninggal. Ammar itu di pihaknya Sayyidina Ali. Perang Siffin, terbunuh di medan Siffin. Begitu ngelihat Ammar mati, wafat nih, sahabat ini Ammar nih hebat nih. Ibunya namanya Sumayyah. Ini orang perempuan pertama yang mati bela Islam. Cuman anehnya nggak ada orang sekarang mau kasih nama Sumayyah, ya kan? Kamu kalau punya anak mau nggak anakmu nanti dikasih Sumayyah? Hah? Nggak mau, ya kan? Kenapa? Nggak modern amat Ustaz kan gitu. Padahal itu nama perempuan hebat. Itu awwalu syahidatin fil Islam. Ini perempuan yang dibunuh, maaf ya, ditusuk kemaluannya sampai tembus ke jantung oleh siapa itu? Oleh Abu Jahal. Di depan siapa itu? Depan suami dan anaknya, Ammar bin Yasir di Mekah. Maka Rasulullah itu sayang banget sama Ammar. Ammar ini pengorbanannya sama Rasulullah itu, iya, ibunya itu disiksa di depan dia. Dia cuma diminta satu sama Abu Jahal, celah Muhammad. Bilang Nabi itu, misalnya orang sekarang ngomong Nabi goblok, dipaksa itu. Dengan apa itu? Dengan besi yang panas di mulutnya itu. Ngomong. Kata Ammar diem aja, enggak. Ahadun ahad. Enggak mungkin saya celah Rasulullah. Ibunya ditampar. Kesel Abu Jahal itu, dibunuh secara keji sampai berurai itu perutnya. Itu adalah Sayyidatuna Sumayyah, ibunya Ammar. Ammar ini pembela Nabi. Nanti waktu bangun masjid, ini sebab hadisnya ini. Waktu bangun masjid Nabi di Madinah, orang-orang tuh cuman kuat bawa batu satu. Tahu batu yang gede itu untuk jadi dindingnya apa itu? Masjid. Semua orang itu, Sayyidina Hamzah, semua sahabat Nabi bawa batunya itu cuman kuat apa ini? Satu-satu. Ammar enggak, batunya ditumpuk. Namanya mantan budak. Ammar tuh temannya Bilal, sama-sama budak. Jadi tenaganya kuat. Kata Nabi, rahimakallahu ya Ammar. Ya Allah Ammar, semoga Allah merahmatimu. Orang bawa batu satu-satu, kamu bawa batu setumpuk ini Ammar untuk bangunin masjid saya. Wa ma'ahadha, kata Nabi, tetapi sebaik-baiknya kamu Ammar, nanti taqtulu kalfi'atul baghiyah. Kamu nanti akan dibunuh oleh kelompok orang muslim yang memberontak. Dengar Ammar mati, ini Abdullah bin Amr ini ingat sama hadis Nabi. Ya berarti di Siffin ini yang benar siapa? Sayyidina Ali. Karena kelompok Muawiyah itu disebut Al-Baghiyah, pemberontak. Dia langsung lari sekenceng-kencengnya. Kata bapaknya, mau kemana lo tong? Bodoh pak, katanya deh. Baik, katanya hari ini ya kan. Dia kemudian masuk di pihaknya Sayyidina Ali. Nah, orang ini orang yang soleh betul. Ini Aisyah dengar kalau Abdullah bin Amr itu ya'murun nisa. Jadi ini ada pengajian nih ya di Madinah. Yang ngajar satu Ummul Mukminin Aisyah, satu pengajian yang ngajar Abdullah bin Amr bin As. Maka kemudian Aisyah ini ada yang lapor, ada sahabat perempuan itu ngaji dua, paham ya? Kadang ngaji sama Abdullah bin Amr, kadang ngaji sama Aisyah. Nah, waktu ngaji sama Aisyah, kata Aisyah, kalau perempuan itu rambutnya tebal dikepang, nanti mandi junub, itu tidak perlu kepangannya enggak perlu, pokoknya siram aja sama air. Serasa air itu rata, itu sudah cukup. Maka muridnya ini protes, enggak ya Ummul Mukminin, kemarin saya ngaji sama Abdullah bin Amr. Ngaji apa? Ngaji mandi junub juga. Kata guru yang di sana, rambutnya ayang kudna. Harus diapakan tuh? Diurai. Jadi dilepas ikatannya itu semuanya, rambutnya disisir lurus. Ya, jadi perempuan tuh rambutnya harus disisir lurus. Air itu kata Abdullah bin Amr dipastikan masuk ke kulit apa ini? Kepala. Ya bisa sih kalau pakai pemadam kebakaran semprot. Ya iya. Ya kalau rambutnya tebal dikepang-kepang, kau biar pakai shower juga nggak akan kemudian pasti masuk. Kecuali kamu mau disiram, ya ambil pemadam kebakaran kepalamu gini kan, gitu kan. Insya Allah itu kan bukan cuma sampai ke kulit, sampai ke hidung kan gitu. Nah, ini kata siapa ini? Kata Abdullah bin Amr. Faqalat, Aisyah dilaporin gitu ngomong nih, menjawab nih di majelis.
Ya ajaban, aneh ini, ibni Amrin hadza, kan gitu. Nah, ini selevel, ya kan? Karena Aisyah ya istri Nabi, dengar sahabat lain, ajib, aneh banget ngajarnya, kan gitu. Ya'murun nisa, memerintahkan perempuan, idza ightasalna, kalau mandi junub maksudnya, ayyangqudna ru'usahunna, untuk menguraikan rambut kepalanya. Kata Aisyah, tanggung. Afala ya'muruhunna, kenapa dia nggak memerintahkan perempuan-perempuan tuh ayyahlikna, membotaki aja ru'usahunna, kepalanya. Lihat nih. Artinya apa itu? Bercanda kan? Jadi Ummul Mukminin Aisyah tuh biasa aja bercanda. Jadi kamu tuh nggak bilang, oh itu Ustadz banyak banget candanya, nggak Islami, enggak. Aisyah itu kan membuli ini sebetulnya, tapi membuli pakai ilmu. Kata, ajib. Jadi perempuan menurut dia kalau mandi itu rambutnya harus diurai supaya airnya pasti masuk kepada kulit kepala. Tanggung, botakin aja. Gitu kata siapa ini? Ummul Mukminin Aisyah. Kenapa Aisyah ngomong kayak gitu? Dia punya dalil yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Makanya Nabi perlu punya istri yang muda. Ya, kenapa? Kalau yang tua nggak mau mandi bareng sama Rasulullah. Nih lihat nih. Kata Aisyah, saya berani ngomong, kan orang bilang, tuh mana buktinya Ummul Mukminin rambutnya nggak harus dibuka-buka gitu, cukup dibasahin asal merasa rata itu sudah cukup, nggak perlu mastikan sampai ke kulit kepala. Kata Aisyah, lakot kuntu, ini cerita nabinya sudah ndak ada, ini sudah meninggal. Lakot kuntu, dulu saya, kata Aisyah, aghtasilu, saya mandi, ana takkit dia, yang mandi itu saya, wa Rasulullah, mandi berdua nih dengan Nabi. Boleh, istrinya, ya kan? Kamu mandi berdua sama Nabi, walaupun laki kurang ajar, kenapa? Ya, nanti balapan ini bener nih, ini bener nih anak-anakku. Aisyah itu mandi sama siapa itu? Rasulullah. Kenapa mandi sama Rasulullah? Supaya Nabi tahu mandinya perempuan kan? Artinya apa? Nabi tidak melihat teorinya, tapi Nabi melihat apanya itu? Prakteknya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya mandi sama Rasulullah min ina'in wahidin, seember. Ember itu cuma satu, ya. Kemudian wala azidu, ya. Ini Nabi itu dalam riwayat itu bercanda sama Aisyah, ya. Lomba dulu-duluan ngabisin air. Karena Aisyah ngambil, kata Nabi, kira-kira ngambilnya gitu kan, gua mandi pakai apa nih, habis gitu. Itu ceritanya, itu cerita panjangnya hadis itu kamu bisa membayangkan lah. Itulah manusia sempurna, ya. Dia menjadi orang yang dikagumi sebagai guru, sebagai panglima, tetapi juga dikagumi oleh istrinya di rumah. Sekarang nggak gitu, kadang-kadang dikagumi di kelas, dikagumi di sekolahan, tapi istrinya jijik, lihat dia, ya kan? Ada yang kayak gitu, ada ceramah, kamu kalau sama istrinya tuh baik-baik, kata bininya, ya kan, depan orang bayin bini, tapi di rumah kejam. Aisyah nggak gitu. Aisyah ketika Nabi ngomong apapun, kata-kata Aisyah, sadaqta ya Rasulullah, benar, karena itu juga yang tahu kerjakan. Itu Aisyah dengan Rasulullah. Nanti kapan-kapan kamu nulis, ya, gimana? Kamu kan bisa, kan kamu kan tamat nanti nih, ya kan? Nulislah buku rumah tangga Rasulullah, ya. Yang fakultas psikologi bisa ambil kayak gitu, yang fakultas budaya bisa ambil kayak gitu. Itu luar biasa, anak-anakku. Sisi kemanusiaan seorang manusia yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusiawi banget. Cara Nabi makan, bayangin ya, naik ke langit ke-7, naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah, pulang ke bawah, itu sendalnya kotor dibersihkan sendiri. Nggak pernah bilang, istriku kamu ngapain aja sih seharian, ya, sendal gua kotor lu diemin, nggak pernah begitu. Nabi nggak pernah, kenapa masak ini, kenapa masakan ini begini, nggak pernah. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Coba kamu hidup di masa Nabi terus dilamar sama Nabi, pasti langsung mau, ya kan? Pasti langsung mau, ya sudahlah, ya. Fahada Abdullah, nih lihat nih, wala azidu, kata Aisyah, waktu saya mandi dengan siapa ini? Nabi. Wala azidu, saya tidak pernah lebih ala an ufrigha, lebih dari ufrigha itu menuangkan, ala roksi. Jadi kalau pakai apa itu namanya, gayung, ya. Kata Ummul Mukminin Aisyah, saya mandi junub nih dengan Rasulullah, saya tidak pernah lebih ketika membasuh apa ini kepala, kecuali ngambil 3 apa ini gayung. Saya guyur kepala saya dengan 3 gayung air, ifraghat itu 3 gayung air, dan itu Rasulullah diam aja. Kalau itu salah kan Nabi mesti Aisyah buka itu apanya itu tadi, apa namanya, kepanganmu, buka kepanganmu, itu buka Aisyah, nggak sah mandinya kan gitu kan. Ketika Nabi diam berarti
Benar, karena Nabi itu nggak boleh yaskutu anil batil. Itu kata Aisyah. Di sini Aisyah menang. Kenapa? Dia pernah mandi sama Nabi. Abdullah bin Amr kalah karena nggak pernah mandi sama Nabi, kan gitu. Paham? Nah, di sini ini kan keunggulan kan, bahwa Aisyah lebih tahu dari Abdullah bin Amr. Bukan soal siapa yang lebih pintar dari dua orang itu, bukan. Tapi Aisyah istrinya, sudah istrinya perempuan pula, kan gitu kan. Dia yang kena janabah, dia yang punya kepangan. Abdullah bin Amr kan nggak dikepang rambutnya, kan gitu kan. Maka ini namanya bukan soal lebih pintar siapa di antara keduanya, tapi pengetahuan keduanya terkait dengan hadis yang ingin dijadikan dalil pada masalah yang sedang dibahas. Pengetahuannya berbeda. Aisyah pernah mandi bersama, mempraktekkan mandi janabah dalam keadaan rambutnya terikat, dan itu tidak diminta oleh Rasulullah untuk diapakan? Diurai. Sementara Abdullah bin Amr, dia tidak tahu itu, maka dia pakai logika. Kalau yang namanya mandi janabah, airnya kan harus rata membasahi badan. Kulit kepala itu bagian dari badan, maka harus diratakan dengan apa itu? Air. Nah, ini anak-anakku yang kita katakan fahadza Abdullah bin Amrin lam yablughu. Dia tidak tahu ada hadithu Aisyah tahada. Dia nggak tahu ada hadis Aisyah ini, ya. Walau balaghahu, seandainya hadis ini sampai ke Abdullah bin Amr bin As, lamma amaro, dia pasti nggak akan nyuruh. Lamanya itu nggak akan, ya. Amaron nisa, dia nggak akan suruh ayang qudna ru'usahunna. Wa qad tarattaba ala hadzal ikhtilafi bainas sahabah wa qad tarattaba, dan tarattaba itu konsekuensi, sebab atau akibat, ala hadzal ikhtilaf, karena perbedaan ini di antara para sahabat, ada ikhtilaful fuqaha fil masalah. Karena kan yang tahu kan tidak semuanya. Ada perempuan tadi ngaji sama Abdullah bin Amr, dia nggak sempat klarifikasi kemana? Ke Aisyah. Habis pengajian langsung apa ini? Pulang. Dia cerita sama suaminya, suamiku, ternyata aku nih kalau mandi rambutnya harus diurai dulu. Oh gitu, kata siapa? Kata Abdullah bin Amr. Ya udah, itu sahabat Nabi, ikutin. Suaminya pergi ke Jogja, ya kan? Begitu di Jogja ditanya sama orang Jogja, ya kan? Piye iki mbah, ya kan? Saya ini rambutnya apa ini? Dikepang. Oh, ya dibuka semua. Berdasarkan ilmu dia dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Ada orang lain, muridnya Ummul Mukminin, sampai ke Jagakarsa ngasih tahu kayak gitu. Maka Kiai Jagakarsa bilang, sudahlah, kalau mandi janabah yang penting ada air yang banyak, tumpahkan, bukan barengan ya, tiga kali ya paling aman ambil aja air seember ya, begini masukkan ya, atau cari sumur, nyelam kamu ya kan, kepalanya duluan, gini diangkat. Nah, itu pasti airnya apa ini? Rata. Itu bercandanya, paham? Ya, oleh karena itu faman balaghahu, faman, ada ulama nih, balaghahu yang sampai kepada dia hadisu Aisyata, hadis Aisyah dia tahu nih, yang enggak usah kepalanya rambutnya diapakan tuh, dibuka, diurai, akhadha, maka dia mengambil pendapat biadami wujubi naqdi syu'ur lil ghusli, enggak wajib untuk diurai ketika mandi, sawaun, baik janabahnya itu min haidin karena haid, au jinabatin karena hubungan suami istri. Waman lam yablughul hadis, dan yang tidak sampai hadis Aisyah ini, qala, dia berpendapat sama dengan Abdullah bin Amr, biwujubi naqdi asy'uri lil ghusli. Paham? Oke? Waman farraqa. Nih lihat. Waman farraqa, dan orang yang membedakan baina ghuslil janabah, mandi karena junub, wa ghuslil haidi, mandi karena haid, sebabnya yang beda ya. Faliziyadati ilmin, karena boleh jadi dia punya ilmu tambahan ya. Wasolahu, yang sampai kepada dia, ada ulama yang mengatakan, oh kalau dia karena haid ya itu wajib diuraikan, tapi kalau karena hubungan suami istri junub selain haid itu boleh rambutnya tetap diginikan. Itu semua anak-anakku, apapun pendapat fikihnya, itu karena perbedaan pengetahuan mereka terkait dengan hadis. Al-matlabus tsani asyakku fi thubuti al-hadis. Nanti Isa ya, kamu habis Isa kumpul lagi di sini, bawa terjemahan yang sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.